Saya Usman Nuda dari Pewato Tolkenser dan Saya Rahmat Syaifullah, tidak tahu dari mana. anggap dari Pemuda Bergerak Yes, ya. salah satu pemuda yang ingin bergerak terus. Iya. Terang dengar dulu lagu dari Eko Show di malam takbiran kali ini dengan judul Takbire. Oke. Semoga masih dipertemukan. Penuh berpuasa ku tahan lapar. Oke, dan itulah lagu dari Eko Show. Eko Show. Salah satu rapper rap. asal Gorontalo Iya, tercinta. rapper Gorontalo yang pastinya cukup legenda ya untuk di wilayah Kancah rapping. nasional. Dan pada malam hari ini agendanya kita bicara tidak jelas lagi seperti biasa-biasanya dengan judul kita pada edisi kali ini yakni takbiran dari rumah. Oke, sekarang kan Karena memang masih masa momen. Ya. Momennya. Pertama karena memang sudah 1 Syawal ya. Yes. Sudah kita Berpuasa. Ada yang 29, Iya. ada yang 30. Ya, ada apa-apa. Berbeda aja. Iya. Dan ini sudah masuk 1 Syawal, kita takbiran dari rumah karena memang tidak bisa keluar rumah. Oke, betul. Sesuai anjuran pemerintah ya. Dan pastinya selamat malam dulu buat kawan-kawan dari Share dan buat Bang Fahmi Mupangga, ada Bang Rianto Ismail, ya. Bung Rian Uno, siapa lagi ya? Ada Bung Fauzan juga. Bung Fauzan juga ya. Yang baru adalah pemudabergerak.id. Ya. Insya Allah akan segera launching. Amin. Segera ada bisa memberikan sumbangsi positif. Ya, insya Allah bisa memberi inspirasi buat anak muda. Ya. Karena pemuda seharusnya memang harus bergerak. Betul. Sesuai dengan nama. Harus segera dia lincah. Ya. Kalau dia tidak bergerak dia. Pemuda bergerak. Oke. Barangkali kita sebelum lanjut kita sapa-sapa dulu yang beberapa orang yang sudah masuk. Iya. Yang mungkin masuk saya cross check dulu. Ada berapa orang yang sudah join di live kita malam hari ini. Tentunya harapan kita semoga sehat selalu. Oh, sudah 5 orang. Berapa? Ada 5 orang. 5 orang. Oke. Nur Akase.
Iya iya iya. Ada Nur Akase ya, kayaknya ini hanya teman saya aja yang muncul karena memang saya sementara membuka Facebook saya. Yes. Jadi 5 orang ini tidak tahu siapa aja, yang pastinya ada Nur Akase di sini. Ya. Selamat malam buat Nur Akase. Halo, Minal aidin selamat wal malam. faizin. Oke, karena kabar alhamdulillah hari ini masih sehat. 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 Alhamdulillah. Soal Jakati ya masih relatif lah. Ada sih, tapi ya, tetap harus disyukuri. Berapa? Kalau abang sendiri bagaimana kabarnya malam hari ini? Alhamdulillah, Jakati ya ada saja. Alhamdulillah, perlu tetap disyukuri. Rezeki ya. Yes. Spam lewat Facebook yo. Selamat malam dulu buat 5 orang pendengar dan mungkin karena temanya Lebaran dari rumah, takbiran dari rumah. Saya coba abang sebagai yang lebih dewasa barangkali sudah pernah kuliah studi juga di luar daerah. Saya pengen tahu sudah berapa kali Lebaran di luar daerah. Terus bagaimana suasana tiap tahun? Apakah sama atau ada perbedaan-perbedaan? Gitu. Pastinya tidak jauh beda dari tahun-tahun sebelumnya. Yang paling mencolok ya ini kita tidak bisa keluar rumah. Yes. Itu aja. Selebihnya biasa. Jadi kemungkinan besar yang berbeda kali ini saya cuma batang deng batang. Ya, karena kan biasa kalau Lebaran begini momennya ngumpul sama keluarga, Ya, teman-teman. Keluarga. Karena sudah puasa terakhir, ya, biasa kan laste-laste itu, jadi Laste. buka puasa itu memang los. Oh iya, pasti. Momen-momen bagi Jakati. Saya juga berpikir barangkali sereknya Jakati kali ini karena memang situasi yang susah untuk akses. Jakati di tengah pandemi. Yes, gak. Keren itu. Jakati di tengah pandemi. Jadi for kawan-kawan yang mau tanya-tanya, yang mau salam-salam buat keluarganya yang ada di luar sana, bisa chat di kolom komentar nanti atau bisa japri ke nomor WhatsApp saya atau nomor WhatsApp saya atau nomor WhatsApp Ahmad. Nanti akan kami bacakan ke keluarga yang mana aja kalian mengirimkan salam. Ya. Dan untuk lagu berikutnya kira-kira ada request lagu? Terus dulu di lagu berikutnya lagu mungkin takbiran ya. Yes. Takbiran karena takbiran Momen. dari rumah jadi Kita cari share lagu-lagu takbiran. Oke. Atau terang dengar dulu penyampaian Pak Bupati kan? Oh, yes. Sudah Itu. yang lagi-lagi viral itu. Yes, sudah 2.000 lebih Ya, viewers. 2000 lebih. Kita cari di Fans. Syarif Buinga Fans Channel. Oke. Ya, penting juga untuk kemudian ini terus diedukasikan ke masyarakat, terus disiarkan. Dan buat yang belum subscribe, jangan lupa subscribe YouTube-nya Syarif Buinga Fans Channel dan channel saya juga. Ya. Uswan Dunda. Oh ya, berapa sudah ada perkembangan? Alhamdulillah ada perkembangan, sudah 1000 subscriber hari ini dan insyaallah makin terus bergerak bergerak. naik. Ya, Alhamdulillah, insyaallah. Oke, kita dengarkan dulu penyampaian Oke. soal keputusan Bupati Powato terkait keputusan salat Id di Idul Fitri pada 1441. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Masyarakat Pohuwato yang saya hormati, cintai, banggakan, izinkanlah saya secara khusus menyampaikan apresiasi, hormat, bangga, salut saya yang pertama kepada mereka tim medis yang berada di gugus depan, penuh dengan ancaman atas keselamatan mereka. Hormat, terima kasih, bangga saya terhadap tim medis
yang berada di gugus tugas terdepan. Kedua, mereka yang berada di perbatasan, baik unsur Polri, TNI, Satpol, Dishub, pemerintah kecamatan, para kepala desa, lurah, relawan COVID, gugus desa. Juga tak lupa saya menyampaikan terima kasih kepada semua pihak, termasuk mereka para relawan tingkat kabupaten, mereka yang bekerja mempersiapkan makan, sahur, buka puasa, mereka yang bertugas di gugus depan. Sungguh mereka telah bekerja yang terbaik untuk daerah kita, sehingga alhamdulillah hingga saat ini daerah kita masih terjaga dari ancaman virus corona. Juga tak lupa saya sampaikan terima kasih atas dukungan DPRD dan Forkopimda yang selama ini bergandengan tangan dalam rangka memberikan perhatian, kerja dan pengabdian kita untuk keselamatan masyarakat Pohuwato tercinta. Saat ini kita bersyukur bahwa ancaman pandemi COVID-19 virus corona, Pohuwato 3 positif, dan alhamdulillah mereka sembuh sehingga kita berada di zona hijau. Lewat kesempatan yang baik ini, izinkan saya menyampaikan hal-hal yang penting untuk menjadi perhatian kita bersama. Saya sungguh menyadari warga masyarakat Pohuwato, baik yang berprofesi sebagai pengemudi bentor, petani, nelayan, pedagang, pengusaha, guru, ASN, para imam, pemuka agama lainnya, dengan segala tingkatan strata sosial ekonomi, praktis secara menyeluruh masyarakat Pohuwato, sungguh kita dibatasi segala aktivitas kita. Untuk mencari nafkah sekalipun, kita dibatasi dan dikungkung oleh ancaman pandemi COVID-19 virus corona tersebut. Bahkan pemerintah, saya sendiri, terbatas dalam melaksanakan segala bentuk aktivitas. Namun dengan keterbatasan, kami diberikan semangat imun yang tinggi untuk terus melakukan berbagai agenda kegiatan pemerintahan di tengah keterbatasan tersebut demi untuk memberikan pelayanan, pengayoman, perlindungan kepada segenap masyarakat Pohuwato tercinta. Lewat kesempatan yang mulia di bulan Ramadan yang penuh barokah pada saat ini, dengan segala kerendahan hati, dengan segala hormat, dengan segala harapan, memohon, meminta, mengajak kepada seluruh masyarakat Pohuwato, khususnya masyarakat Muslim Kabupaten Pohuwato. Saya sungguh memahami suasana batin kita semua. Kita tidak terbiasa melaksanakan sholat tarawih di rumah dengan keluarga. Saya pun rindu untuk bisa melaksanakan amalia Ramadan, melaksanakan qiyamul lail di Masjid Agung bersama-sama jamaah kaum muslimin yang ada sebagaimana kita laksanakan 10 hari menjelang akhir Ramadan pada Ramadan sebelumnya. Namun demi untuk keselamatan, agar supaya kita masih tetap ada menyongsong hari esok, masa depan, Ramadan yang akan datang, untuk kita masih tetap bisa beribadah, maka di bulan Ramadan kali ini pada akhirnya kita mengambil langkah secara sadar untuk tetap beribadah bersama keluarga di rumah kita masing-masing. 2 hari lagi kita akan melaksanakan sholat Id, hari raya besar umat Islam. Dengan demikian, izinkan saya atas nama pemerintah Kabupaten Pohuwato menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya kepada masyarakat Muslim Pohuwato atas dasar pertimbangan yang rasional, memperhitungkan
mengkaji, menelaah keputusan-keputusan yang diambil baik oleh pemerintah pusat, MUI pusat, pemerintah Provinsi Gorontalo, pemerintah Kabupaten Kota seprovinsi Gorontalo, Forkopimda Provinsi Gorontalo, kajian strategik, kajian ilmiah dari UNG dan tim pakar yang dibentuk oleh pemerintah Provinsi Gorontalo. Rapat yang digelar di Kabupaten Pohuwato yang langsung saya pimpin bersama Forkopimda dan unsur pemuka agama Muslim yang ada di Kabupaten Pohuwato. Kami mengambil sebuah keputusan yang berat, namun harus demi untuk keselamatan kita semua, bahwa pemerintah Kabupaten Pohuwato menetapkan untuk pelaksanaan sholat Id dilaksanakan di rumah kita masing-masing dengan keluarga ini. Saya tahu bahwa ini bukan keputusan yang mudah. Saya tahu ini adalah keputusan yang sungguh tidak dikehendaki oleh masyarakat Muslim Pohuwato. Kembali saya menyampaikan, jangankan ibu bapak sekalian, saya rindu, berkeinginan kuat untuk bisa berkumpul dengan keluarga, dengan masyarakat, apalagi Ramadan, Lebaran. Tahun ini adalah Lebaran Ramadan yang terakhir saya diamanahi kepercayaan sebagai bupati di Kabupaten Pohuwato bersama rakyat membangun daerah kita tercinta. Saya menyadari dalam perjalanan pemerintahan, di mana ini adalah Ramadan dan Idul Fitri terakhir saya sebagai bupati, pasti banyak kekeliruan, terdapat kealfaan saya dalam memimpin daerah kita yang tercinta, Bumi Panua Kabupaten Pohuwato tercinta. Maka lewat kesempatan ini, izinkan saya menyampaikan dari lubuk hati yang dalam, atas nama pribadi, istri dan keluarga, bersama pemerintah daerah Kabupaten Pohuwato dan segenap jajaran Forkopimda Pohuwato menyampaikan, taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbalallahu ya kami. Selamat menyongsong Hari Raya Idul Fitri, minal aidin wal faidin. Mohon maaf lahir dan batin. Akhirnya saya sungguh sangat berharap patuhi segala apa yang menjadi anjuran, instruksi, himbauan pemerintah. Sholat di rumah, sholat Idul Fitri dengan keluarga inti, jaga jarak, pakai masker, cuci tangan, kurangi aktivitas di luar rumah, patuhi segala protokol kesehatan yang ada. Kita terus berikhtiar dan berdoa, insya Allah virus corona akan di bumi hanguskan, diluluh lantakkan atas kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala di bumi kita tercinta, termasuk bumi Panua Pohuwato kita yang sama-sama kita cintai. Hanya itu upaya nyata kita dalam rangka bisa selamat dari ancaman virus corona. Demikian akhirul kalam, wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cek. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh lagi. Dan itulah penyampaian dari Bapak Bupati Kabupaten Pohuwato terkait sholat Id di rumah aja untuk 1441 Hijriah kali ini. Ada beberapa poin sih sebenarnya yang menjadi poin utama dari penyampaian beliau, sangat tegas dan penuh pertimbangan-pertimbangan yang matang terkait sholat Idul Fitri yang sebenarnya menjadi satu momen terbesar umat Muslim di setiap tahun barangkali ya. Dan kita akan mencoba menghubungi beberapa anak-anak muda, ya, bertanya-tanya terkait tanggapan mereka soal sholat Id di rumah aja melalui via Zoom. Oh, keren. Yes. Kita akan coba. Dan dari siapa dulu ini?
Makanya saya lagi menunggu Ya, oke, boleh. para. Betul. Barangkali ada pemuda-pemuda yang sempat. Saya mencoba menghubungi ketua KNPI. Oh iya. Saya coba dekatkan. Ya. Oke. Oke. Cakep. Cakep, boleh? Cakep tanpa baju baru. Oh, ganti. Bukan yang itu. Oh, salah ya? Salah. Videonya ini lagi acak-acakan, guys. Oh. Sambil kita setting-setting, kita dengar lagu lagi ya. Sambil kita menunggu, saya mencoba untuk menghubungi Bapak atau Abang Fahmi Mupangga. Siap. Barangkali jaringan yang ya. Ya, Oke. sudah terhubung. Alhamdulillah. Kita coba hidupkan. Ini hanya video kita aja. Turun ke video dan Lu masuk ya? coba kita start videonya. Sambil kita putar-putar musik saya dulu. Oke. Sambil menghibur. Ya. Mungkin sedikit yang musik-musik religi mengiringi Takbiran. takbiran dari rumah kita pada malam hari ini. Oke. Oh, ini sudah tersambung, Kak. Halo. Halo, Bang. Bisa dengar suara kami? Halo, cek. Ada story? Oh, ada. Oke, Bang. Sambil menunggu Bung Fahmi untuk bercerita, kita siap-siap aja dulu. Oke, assalamualaikum, Bang. Bagaimana kabarnya pada 1 Syawal 1449 ini, Bang? Oh, malam 1 Syawal. Alhamdulillah. Ada Jakarta pate apa? Oke, Bang, kami mau tanya-tanya terkait sholat Id di rumah yang disampaikan oleh Bapak Bupati. Mungkin ada informasi lanjutan dari Abang selaku Ketua KNPI yang juga juru bicara khusus Bupati Purwokerto. Silakan, Bang. Ya. Ya.
Ya. Tidak dibuat berdasarkan Halo Abang. ya halo. Mohon maaf tadi masih ada kesalahan teknis sedikit Bang. Bagaimana? Mohon maaf tadi masih ada kesalahan teknis sedikit, jadi sedikit. Oke, Bang bisa dilanjutkan tadi. Ya. Halo. Halo. Ya, bagaimana? Halo. Ada? Oke Bang, ada kesalahan teknis sedikit. Lobet alatnya. Oke, kita lanjut. Mungkin bisa dilanjutkan pernyataan dari Abang terkait anjuran pemerintah untuk sholat di rumah. Ya, tentu anjuran sholat di rumah yang diminta itu mempertimbangkan keselamatan dan jiwa masyarakat pada umumnya. Itu alasan utamanya, sederhananya di situ. Dan untuk pelaksanaan, untuk informasi yang bisa dibagikan kepada kami, kira-kira Bapak Bupati menggelar open house nggak untuk besok? Ya, di akhir periode pemerintahan Sarip Buinga dan Amin Haras, khususnya Pak Bupati, Pak Sarip dalam hal ini, beliau tidak menggelar open house. Jadi beliau konsisten untuk memutus mata rantai pandemi COVID-19. Sehingga beliau pun merasa sedih di akhir periode beliau tidak menggelar open house, yang tentunya open house ini diperuntukkan untuk menjalin silaturahmi kekeluargaan bersama seluruh masyarakat, kemudian pemerintah kecamatan, pemerintah desa. Ya tentu ini ya harus dimaklumi, harus dipahami. Begitu Bang Usman. Oke. Abang sendiri nanti sholatnya di rumah juga, di perumahan? Ya, saya sholat di rumah Buntulia bersama keluarga saya, orang tua saya. Oke. Sehat selalu Bang. Bung Ahmad? Siap Bung Usman. Sudah terwakili. Jangan tidak saya. Mumpung lagi live streaming kan. Penyaluran bantuan untuk seluruh kecamatan yang ada, 13 kecamatan untuk KNPI. Ya, kita saat ini sudah lebih dari 400 bantuan paket yang kita distribusi. Alhamdulillah berjalan dengan lancar. Ada beberapa kecamatan yang belum terdistribusi, tapi tentu kalau mengarsir ya peta, jadi dari per plot, per dapil misalnya, kalau penyelenggaraan pemilihan kepala daerah maupun pileg, jadi per dapil alhamdulillah sudah terwakili, tapi tentunya ini akan coba kita maksimalkan sampai tertuntaskan seluruh kecamatan. Sejauh ini baru terdistribusi di
Benilo, kemudian Marisa, Buntulia, Duhiada, Patilanggio, Randangan, Lemito, Popayato. Jadi itu yang sudah terdistribusi. Alhamdulillah kami tidak bekerja sendiri, banyak relawan pemuda bergerak di dalamnya yang ada DPK KNPI, ada teman-teman pemuda yang konsisten, senantiasa bagaimana menyalurkan paket yang mungkin sedikit nilainya, tapi insya Allah bernilai di penerima itu sendiri. Oke. Tetap bergerak Bang, dan sukses selalu untuk KNPI Kabupaten Powato. Dan ada lagi? Mungkin terakhir Bang, ada Terima yang kasih Bung Usman, sehat selalu, pertahankan kreativitas dan jangan malas. Jangan malas. Siap. Oke, siap Bang. Terima kasih. Assalamualaikum Iya. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lev. Ya. Ya, Terima siap. kasih. Oke, masih ada Bung Harismaku di layanan Zoom kali ini. Apakah Oke. beliau bisa mendengar atau bagaimana? Kita Coba koneksikan kembali dulu. tunggu. Kita tunggu ya. Halo Bung Haris. Oke, sepertinya tidak ada Masih. dan kita close aja. Oke. Untuk apa namanya? Untuk Live streaming, live stream. live video conference. video conference lah. Yes. Aplikasi Zoom. Dan selamat datang buat anak-anak muda ini. Yes. Ada Bung Janu Yang ada di balik layar. yang ada di balik layar, dan kita undang secara resmi untuk duduk di Yes. Di belakang ini. antara kita. Dan Mungkin berbicara di- saya ke belakang dulu sebentar. Oke. Bisa apa? Gantian dulu. Oh iya, silakan. Oke. Kita Siap, undang kita- Bung Janu. Tepuk tangan, tepuk tangan. Ada 1000 orang di studio kali ini. Yes. Oke, Anak silakan. muda. Asik. Iya, jadi kawan-kawan Powato Talk and Share, kita kedatangan tamu ini anak-anak muda yang keren-keren. Dan tidak bisa karena ada 1000-an orang ini yang di belakang layar, tidak mungkin saya undang semua di sini di studio yang sempit ini. Jadi selamat datang Bung Janwar Ya, suatu kehormatan bisa diundang di sini. di Mata Najwa. Para mentor-mentor hebat. Gimana kabar? Alhamdulillah sehat meskipun di wabah corona, Iya. khususnya untuk menyambut bulan yang Fitri. Iya. Tetap semangat, insya Allah 1 bulan penuh kita berjuang Iya. di bulan suci Ramadan, meskipun melaksanakan ibadah dalam rumah, khususnya bagi kita yang belum punya istri. Iya, Sama. sama. Lagi mencari makmum, Iya, insya iya. Allah tahun depan bisa tersegerakan. Pengen sekali sebenarnya kita sholat di rumah ya. Ya, tapi nggak ada makmum. Tidak ada bangun, kasihan. Aduh, kasihan. Ini yang di belakang layar tertawa-tertawa ini karena sudah berpasang-pasangan. Bener. Oke, bagaimana? Live IG apa DP? Live di fanspage Facebook di Powato Talk and Share. Jadi kita berbagi cerita dengan kawan-kawan anak-anak muda yang ada di Powato dan Gorontalo secara umum. Dengan tema kita pada malam hari ini, takbiran dari rumah. Kita takbiran dari rumah, kita tidak bisa kemana-mana. Bisa ada jaket? Bersadiki. Buat orang-orang, buat kawan-kawan yang ingin memberikan zakati, bisa hubungi kami berdua. Rusak dikit THR. Kalau dulu kan belum ada corona, istilahnya uang sarung. Sekarang Iya, uang masker. Oh, masker ya? Masker, zakati masker. 1.000, 2.000. 1.000 kalau dijumlahin jadi 1 juta kan? Iya. Perlu saya perkenalkan buat kawan-kawan, Bung Janwar Ipi ini salah satu anak muda Powato yang dari Kecamatan Patilanggio, baru selesai studi pasca sarjananya di Universitas Brawijaya Malang. ya. Jadi bagaimana? Berbagi pengalaman dulu, cewek-cewek di Malang atau dunia kampus di Malang. Bagaimana itu?
Intinya budaya Gorontalo sama budaya Jawa kan sangat berbeda jauh. Karena kalau kita di Gorontalo sangat minim tentang penghargaan hasil-hasil karya orang, khususnya membudidayakan apa yang menjadi keunggulan daerah itu sendiri. Kalau kita di Gorontalo kan sekarang anak-anak muda sangat gengsi untuk menggunakan bahasa Gorontalo. Oh, apalagi. Tapi terang kan tidak. Kalau di live stream ini kan terang agak sedikit kita campur-campur. Oh iya, nggak apa-apa. Aman. Tapi alhamdulillah juga saya selama studi 2 tahun di Malang ada anak Gorontalo juga yang berprestasi ya, karena Jawa Timur merupakan salah satu fans sangat fanatik khususnya sepak bola Indonesia. Ada itu Bang Ripaldi Bauwo, anak Gorontalo yang merupakan striker Arema. Sekarang pindah di Arema. Alhamdulillah berkat dia juga saya bisa hidup di Malang selama 2 tahun. Jadi karena survive di tanah rantau ya, intinya jangan gengsi lah. Kos atau? Kos. Biasa. Tapi kenapa bisa keserempet? Baku gata dengan orang di Makassar? Bagaimana dapat cerita itu? Malang, Makassar kan? Senior saya pernah mengatakan bahwa dalam organisasi itu kita harus mencintai dalam organisasi. Ternyata di organisasi itu banyak cinta yang kita temukan. Organisasinya apa itu? Organisasi apa? Ya semua organisasi. Saya rasa semua organisasi mengajarkan tentang bagaimana cara mencintai organisasi itu, termasuk orang-orang di dalamnya juga yang harus kita cintai. Kalau organisasi paguyuban yang ada di Powat apa namanya itu? Apa namanya? Saya lupa itu. PD, kalau sekarang lagi viral itu PD. Apa itu PD? Dan sekarang lagi viral di media sosial. Ya, kalau di Pohuwato itu ada organisasi PBKMP. Oh, berkecimpung juga di KMP. Iya, meskipun ya gitu ya. Di pengurus besar atau di pengurus cabang? Saya kemarin tahun 2017 kalau nggak salah, kita mendeklarasikan tentang paguyuban Jawa Timur cabang persiapan, tapi KPMP cabang persiapan Jawa Timur. Tapi karena Jawa Timur itu sangat padat penduduknya, terdiri dari puluhan kecamatan, jadi kita susah untuk mengakomodir khususnya anak-anak Pohuwato di Jawa Timur. Saya juga kaget waktu pertama ke Malang, ternyata banyak anak-anak Pohuwato yang sampai kuliah di Banyuwangi. Luar biasa. Kuliah di Jember. Wah, saya sangat kaget, utamanya anak-anak pesantren yang ada di Jember. Kedok. Kedokteran ada di cewek, cowok. Cewek. Oh iya. Cewek. Pohuwato ini mantap. Dan saya bersyukur di Pohuwato semua wadah itu ada. Kita diberikan beasiswa oleh Pemda, ya alhamdulillah. Setidaknya menambah imun dan biaya hidup selama di tanah rantau. Jadi saya selama ini nggak menyesal lahir di Pohuwato karena semua ada. Bangga jadi orang Pohuwato. Ya, bangga jadi orang Pohuwato. Apalagi. Jadi sekarang setelah selesai pasca sarjananya mau kemana? Sekarang mau menikah atau bekerja atau? Nikah pasti ada niat. Kita serius itu ya di Paguat? Insya Allah serius, karena sudah lama menunggu kan. Iya. Lain indikasi ya. Orang bisa menonton. Baku todong ini. Baku muka. Tapi so yakin itu. So itu. Ya. Berdarah-darah. Ada sampai cerita soal nikah ini sampai sebasuar bos. Basuar. Kayaknya dia tanya balik. Dosa kalau tanya ke senior. Dosa. Jadi untuk istirahat kita pending dulu, kita dengarkan musik dulu sambil
Hippie atau Nipin? Hippie. Hippie. Beda ya? Beda. Oke. Beda sayang. Apa namanya? Jalan panjang pendidikan Bung Januar ini dari SD, SMP, SMA-nya bisa diceritakan? SD di mana? SD saya di Patilanggio. Dulu saya itu waktu SD sering dibully. Siapa dorong bully? Apa bahasa Gorontalo bully ini? Dorong kasih palato. Palato. Memang dulu di Manawa itu jalannya kan itu kan bekas rawa. Oh, jadi lubang-lubang. lubang-lubang. Sampai SMA pun kena bully. Gitu ya? Karena belum ada jaringan. Susah jaringan. Susah jaringan. Tapi alhamdulillah sekarang ya sudah. Debo pagi itu. Debo. Lumayan. S1-nya? S1 saya di UNG, tapi alhamdulillah hampir kuliah di sini. Tapi karena berkat dorongan dari senior-senior, terutamanya Abang Paujan, meskipun jadi ada cerita ini di kampus. Coba gimana? Abang Paujan ini sering demo di kampus. Oh, luar biasa. Sering demo di kampus. Gitu ya. Dulu saya waktu nggak salah ingat, beliau demo tentang kebijakan kampus, termasuk pimpinan kampus. Besoknya saya demo tandingan. Oh, bikin demo tandingan. Iya, demo tandingan ke Abang Paujan. Oh, nggak kalah, lari. Pulang kampung. Bukan kalah, tapi pulang kampung. Takut kasihan. baru. Di wisuda pun demikian. Oh gitu. Nah, wisuda ternyata saya lihat waktu di gedung wisuda itu ada Abang Prangki Uduala dan Abang Paujan Ajim. Saya nggak salah ingat mereka berdua ini ngospek saya. Motivasi mereka kuliah baik-baik ya, dan mereka wisuda sama-sama. Oh, telat kuliah, iya. Telat wisuda. Wisuda di waktu yang tepat mereka. Alasan juga kan? Iya. Kalau Bung Januar tepat 4 tahun. Iya, karena orang tua nggak ada biaya, jadi harus tepat waktu. Cerdas ya. Bisa kelihatan dari bentuk tubuh ini. Iya. Kalau Abang Usman kapan rencana nikah ini? Sekarang aku ganti matanya. Jadi bisa dari UNY ke Brawijaya atas rekomendasi dosen, rekomendasi teman, atau memang jalan sendiri? Dulunya saya pengen ke Jogja, tapi karena khususnya hukum kan teman-teman sudah banyak di sana. Jadi ya saya ambil jalur baru. Ya, maksudnya membuka networking khususnya buat adik-adik. Kalau semua sudah tertumpuk di satu tempat kan nggak ini lagi. Iya. Jadi membuka ruang. Ada informasi penting nggak dari Saudara Januar untuk anak-anak muda Pohuwato yang bisa menginspirasi soal pendidikan itu bagaimana? Ya, kalau khususnya di Pohuwato, alhamdulillah dulu kan kalau kita studi itu kan maksudnya kalau ke kota Gorontalo, keluar dari Gorontalo, itu kan pasti mikirnya biaya. Tapi alhamdulillah sekarang kan Pemda selalu bergenjot tentang pendidikan untuk peningkatan SDM itu sangat luar biasa. Melalui program Pak Bupati kepada Dinas Pendidikan itu diberikan beasiswa S1, S2, S3. Kemarin kalau nggak salah ingat saya Pohuwato itu pernah kerjasama dengan UNG. Dan kedua juga MOU juga dengan Fakultas Kedokteran UNG. Yang terbaru atau dulu? Yang terbaru 2020. Untuk berapa jumlah mahasiswa? Kalau itu saya belum lihat isi MOU-nya, cuman saya mendampingi teman-teman dari Pemda dan beberapa anggota dewan melakukan MOU dengan UNG, utamanya Fakultas Kedokteran. Karena Fakultas Kedokteran di UNG itu baru 2 tahun berjalan. 2 tahun berjalan dan Pohuwato di tahun kedua melakukan kerjasama. Luar biasa. Kita aplaus dulu untuk. Tapi sekarang juga ada anak Pohuwato yang lulus Fakultas Kedokteran loh di UNG. Siapa? Anaknya Kepala Puskes Patilanggio. Oh, luar biasa. Kampung Bapak? Kampung saya juga kan, jadi saya bangga. Maafin saya cuma kampung ini. Oh iya, nggak apa-apa. Karena dari dulu kan kampung saya tuh sering dibully. Iya. Jalan bagot-got, jaringan agak susah juga kan. Iya. Dan untuk selanjutnya, orang undang dulu salah satu anak muda yang keren juga, yang merupakan alumni dari Universitas Negeri Muhammadiyah atau Universitas Muhammadiyah Gorontalo. Universitas Muhammadiyah Gorontalo. Bung Al. Coklat.
cerita apa ini Tora? Semula ini. Mulai. Oke. Ini Bung Al sebagai informasi mantan presiden BEM UMG tahun berapa itu ya? 2016. 2016. Tapi intinya berproses ya. Berproses di paguyuban mana dulu? Di KPMIP. Oh, KPMIP. Cabang Limboto. Jadi KPMIP ini sebagai informasi merupakan organisasi paguyuban terbesar yang ada di Kabupaten Pohuwato. Dan kita sudah punya beberapa cabang dan dinaungi oleh PB KPMIP. Oke, Bung Al bisa ceritakan pengalaman bagaimana semasa kuliah dan bisa selesai studi. Oke, jadi saya semasa kuliah di Universitas Muhammadiyah Gorontalo memang proses awal saya berkarir itu di KPMIP. Oh, KPMIP. Saya dikader oleh senior-senior, ada Bang Irsyad, ada Bang Fardianto Mohim. Betul. Senior-senior yang luar biasa. Senior-senior. Makanya saat itu saya masuk di Universitas Muhammadiyah Gorontalo itu tahun 2013. Dan itu saya diajak oleh Abang. Oh iya untuk dikader di KPMIP. Iya, betul sekali. Tahun berapa dulu itu? 2013. Orang masih makan mie di kos. Iya. Makan mie, minum ale-ale jadi. Dan ketuanya itu Abang Irsyad. Abang Irsyad. Dulu Abang Paujan masih Abang Paujan di tingkatan elit itu kasihan. Oh, iya. Jadi orang cuma dari so tinggi, so susah mau lewat. Jadi orang waktu itu kalau nggak salah Abang Paujan naik Fortuner nggak salah. Oh iya. Karena beliau itu lalu kalau nggak salah ketua HMI cabang Kota Gorontalo. Iya. Dia sebagai panutan buat kita juga. Panutan, dan alhamdulillah jadi panutan juga karena Sonika. Iya. Meskipun jarang-jarang keluar, entah pengaruh apa, tidak tahu. So tidak boleh begadang, so ada istri. Oke, Bung Al, kalau semasa kuliah itu dapat beasiswa atau tidak? Dari mana? Dari pemerintah daerah Kabupaten Pohuwato. Jadi orang bilang sama-sama ucapan terima kasih kepada Pasisa. Pasisa. Jadi di Pasisa ini panggilan kesayangan bagi orang di Pohuwato. Kalau ada yang memanggil Pasisa, so dekat berarti. so dekat. So dekat. Oke, Bung Al, progres selanjutnya mau apa? Mau kerja di mana? Berkarir di birokrasi atau di mana? Ada rencana lain atau nikah dulu? Rencana nikah ya. Iya, karena orang mau ikuti panutan di Kapaujan Ajin. Dan alhamdulillah di Kapaujan ini dia resepsinya terlepas dari corona. Jadi masih bisa berame-rame. Orang juga ini suka kawin kasih yang cuma corona jadi tunda dulu. Karena mau reuni. Oke, apa lagi ya? Orang bicara. Dan sekarang juga masih dalam pandemi virus corona, jadi teman-teman stay aja di rumah dan merayakan Idul Fitri bersama keluarga inti di rumah aja. Iya, jangan lupa memakai masker jika ingin keluar rumah dan batasi aktivitas jika ingin keluar rumah. Kalau misalnya itu aktivitas secara mendesak, jangan keluar rumah. Tetap ikuti himbauan pemerintah dan protokol kesehatan. Oke, Bung Al, bagaimana perasaan sholat Idul Fitri dalam rumah? Ada pengalaman ini? Atau TCB serubah khutbah? Atau serubah imam? Bagaimana ini? Karena pengalaman pertama ini. Iya, jadi keluarga inti saya itu akan sholat di rumah. Jadi kemungkinan besar ada CB yang insya Allah akan memimpin. Oh. Karena Idul Fitri kali ini. Karena orang belum ada makmum. Ya. Kalau Tika Usman insya Allah tahun ini ya insya Allah kita doakan bersama Usman. Wajib kita doakan senior. Kemudian representasi mahasiswa Pohuwato yang kalau di Muhammadiyah banyak atau tidak, Bung Al? Alhamdulillah mahasiswa Pohuwato yang kuliah di Muhammadiyah itu presentasinya luar biasa sangat banyak. Nah bahkan alhamdulillah berkat teman-teman yang dikader di KPMIP, beberapa organisasi yang ada di Universitas Muhammadiyah Gorontalo itu dipimpin oleh kader-kader KPMIP. Wah, sangat luar biasa, kita berikan aplaus dulu. Dan sekarang Presiden BEM Universitas Muhammadiyah Gorontalo kader KPMIP. Kader KPMIP. Dan Lemito yang DP Kampung susah jaringan dan susah air kasih. Susah air juga.
Jadi dia itu mau dapat jaringan, dia mau cerita nanti kalau semua dekat randangan. Jadi lewat THR ngana ya kasihan. Lewat ngana THR karena ada telepon ngana nomor tidak aktif. Jadi ngana mau dapat THR nanti so ada corona. Kita juga masih menunggu Yasin ya, Yasin Ketua KPP Limboto. Oh, jadi kita nimbrung bareng di sini bersama ada Abang Usman dan Abang Fauzan. Iya. Mereka itu mentor-mentor hebat yang ada di luar biasa sekali kasihan. Mereka berdua itu sangat, pokoknya so top. Kalau ada yang lebih enak dari top, sodorang. Sodorang itu. Tapi bukan snack top. Bukan snack top. Iya. Oke, kita break dulu. Nanti kita akan lanjut lagi ngobrol-ngobrol bersama pemuda kreatif. Kita dengarkan dulu takbiran dulu. Ini. Saya Rahmat Saifullah. Tasur kayaknya sudah mau closing ya, sudah berapa sudah jam? 1 jam. Oh ya. Sudah 1 jam lebih dan ya.
alhamdulillah kedatangan tamu Bung Januar dan Bung Al. Yes. Ada closing statement untuk 1 Syawal kali ini? Mungkin secara pribadi saya memohon maaf jika kepada teman-teman pernah melakukan kesalahan secara sadar maupun tidak. Terus barangkali pesannya saya mengimbau untuk tetap mematuhi protokoler kesehatan. Iya. Biar ke depan kita bisa secepat mungkin keluar dari pandemi COVID-19 ini. Itu aja sih. Dan saya mewakili pemudabergerak.id, kawan-kawan dari Kuba Total Cancer, ada Fere Foundation, ada Sekolah Pesisir, ada Bintang Barbershop, apa lagi ya, Rumah Kreatif Puwato dan yang lain-lain. Itu menandakan bahwa memang pemuda itu terus bergerak. Yes. Dinamis. Dan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir batin. Selamat Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1441 Hijriah. Dan tetap di rumah aja, jangan lupa pakai masker kalau mau keluar jalan. Dan kalau ada Jakati, telepon langsung ke saya. Ada nomor rekening nanti tak kirim di WhatsApp. Oke. Dan mohon maaf bila ada salah-salah kata. Dan saya pikir anak muda harus tetap menginspirasi anak muda yang lain. Yes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.